Salam sehat, salam sejahtera bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Salam kebaikan. Mari kita persiapkan hati pikiran dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian kebenaran sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat lumrah bagi kehidupan kita ketika kita menyadari kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain, pasti ada perasaan merasa bersalah, berdosa. Tapi hal itu bisa terjadi kalau kesadaran itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Walaupun sering sekali realita di dalam kehidupan sudah melakukan yang jahat, sudah melakukan kesalahan, tapi merasa benar. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang menegur kita pada saat ini, di mana diceritakan tentang pikiran daripada saudara-saudara Yusuf. Diceritakan di sana dalam firman ini, ketika Yakub, ayah daripada Yusuf meninggal, saudara-saudaranya menjadi takut. Saudara-saudaranya menjadi bimbang. Hal itu terjadi karena mereka merasa bersalah, merasa berdosa akan apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Sehingga mereka masih bermufakat. Mufakat mereka, yaitu mereka menjual nama baik daripada Yakub sendiri. Ketakutan demi ketakutan yang terjadi membuat mereka semakin merasa bersalah terhadap Yusuf, sehingga mereka menjual nama Yakub. Apa yang mereka sampaikan kepada Yusuf dalam perikop ini? Mereka katakan pesan daripada Yakub
supaya Yusuf jangan membalaskan kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini ternyata saudara-saudara Yusuf belum mengenal sepenuhnya siapa itu Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf itu sama seperti mereka, jahat, yang membalaskan kejahatan, yang membalaskan penghakiman oleh karena ulah yang mereka lakukan. Tetapi Yusuf bukan hal demikian. Yusuf tetap Yusuf yang menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya adalah rencana Tuhan atau atas izin Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, mereka akhirnya saudara-saudara Yusuf datang menghampiri Yusuf. Namun apa yang didapatkan oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudara Yusuf hanya meminta pengampunan dan mereka bersedia untuk menjadi budak Yusuf. Dan mereka hanya meminta supaya mereka jangan dihakimi. Tapi justru yang mereka terima lebih daripada itu. Yusuf tidak hanya mengampuni mereka, tapi Yusuf juga berjanji untuk memelihara kehidupan daripada saudara-saudaranya. Dikatakan dalam ayat 21, "Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu." Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf bersedia menanggung atau memelihara kehidupan daripada saudara-saudaranya. Yusuf justru yang menghibur mereka. Yang harusnya Yusuf yang harus dihibur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan ini ingin menjelaskan, menekankan di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita. Dikatakan jangan menghakimi. Apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Sama seperti Yusuf, dia sudah menerima hal yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Tapi sikap yang dilakukan oleh Yusuf begitu luar biasa. Dia tidak menghakimi saudara-saudaranya walaupun seharusnya. Hal yang sangat wajar, Yusuf menghakimi mereka. Hal yang sangat wajar, Yusuf menindas mereka. Secara manusiawi mungkin itu akan Yusuf lakukan. Tapi Yusuf tidak lakukan hal itu. Kenapa hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf? Karena yang bekerja di dalam diri Yusuf, yang bekerja di dalam pikiran Yusuf, yang mengendalikan seluruh kehidupan Yusuf, bukan egonya lagi. Tapi Allah yang berotoritas, Allah yang bekerja. Maka ketika Allah memerintah di dalam kehidupan diri orang percaya sama seperti Yusuf, maka yang keluar bukan penghakiman, walaupun itu wajar dilakukan. Tapi yang keluar adalah pengampunan. Pengampunan yang mendatangkan kebaikan, pengampunan yang memulihkan kehidupan, pengampunan yang memelihara orang-orang yang harusnya pantas untuk dihakimi. Ini yang harus kita contoh Bapak Ibu. Ini yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Tentu yang memerintah kehidupan kita adalah Allah. Mari Bapak Ibu, coba hitung di dalam kehidupan kita. Ingat di dalam kehidupan kita. Siapa-siapa saja yang sudah menyakiti kita. Siapa-siapa saja yang melakukan hal yang tidak adil bagi kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bukan membalaskan, bukan menghakimi. Yang harus kita keluarkan dari kehidupan kita bagi orang yang menindas kita. Yang harus kita keluarkan dari kehidupan kita bagi orang yang melakukan hal yang tidak adil kepada kita, yaitu pengampunan, pengasihan. Karena apa?
karena Kristus yang bekerja bagi kehidupan kita sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau belajar bagaimana kasih yang dipertunjukkan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Maka kasih itu juga harus membara di dalam kehidupan kita. Kasih yang sudah dipertunjukkan oleh Kristus. Kristus seharusnya wajar menghakimi kita. Karena kita berdosa setiap saat. Karena kita berdosa setiap detik. Kepada sesama, kepada Allah, kepada lingkungan, kepada orang-orang yang terdekat kita. Tapi Kristus tidak menghakimi kita, tapi mengampuni kita. Maka karena Kristus sudah mengampuni kehidupan kita, maka hidup kita juga harus hidup yang penuh pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari yakinkan dirimu. Pastikan imanmu, bahwa imanmu itu bukan iman yang salah, yang percaya kepada Yesus. Mari, jangan menghakimi dalam kehidupanmu. Walaupun hal yang wajar engkau menghakimi. Karena Allah yang kita kasihi bukanlah Allah yang pemarah, tapi Allah yang pemurah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami benar-benar menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.